Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ocha Amelia dengan NIM 19033123 dan rekan saya Sri Rahayu Andani dengan NIM 19033131. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai metode kasus dengan judul Optimalisasi Kegiatan Praktikum untuk Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik dalam Menerapkan Materi Pelajaran Fisika di Kehidupan Sehari-hari dengan pembuatan modul praktikum berbasis problem-based learning. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Kepada Sri Rahayu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ocha. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Nah, masalah yang pertama yaitu kemampuan peserta didik dalam menerapkan atau mengimplementasikan materi pembelajaran fisika dalam kehidupan sehari-hari masih kurang maksimal. Yang kedua, kurangnya kemandirian peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam pembelajaran peserta didik tidak dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Nah, solusi yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mengoptimalkan pembuatan modul praktikum berbasis problem based learning yang berkaitan atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu metode pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Adapun modul yaitu sarana pembelajaran dalam bentuk cetak yang disusun secara berurutan, memuat materi pembelajaran, metode, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri, dan tidak bergantung pada media lain dalam penggunaannya. Nah, aspek-aspek dalam modul yaitu yang pertama judul, tujuan, teori dasar, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan dan analisis data, kemudian kesimpulan. Adapun langkah-langkah pembuatan modul berbasis problem based learning ini adalah yang pertama menetapkan judul modul, yang kedua menyiapkan buku-buku sumber, yang ketiga melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, yang keempat mengumpulkan permasalahan yang berkaitan dengan materi, yang kelima merancang praktikum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian menyusun draft modul praktikum fisika berbasis masalah. Selanjutnya melakukan uji ahli atau revisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ocha. Baiklah, terima kasih kepada Sri Rahayu. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembahasan. Adapun tujuan dari pembuatan modul, yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik peserta didik maupun guru. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Adapun pelaksanaan pembelajaran praktikum menggunakan mode PBL, yaitu yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan membagikan modul praktikum. Yang kedua, itu siswa membaca modul praktikum fisika berbasis masalah, serta mengambil hipotesis dari permasalahan yang ada di modul tersebut. Yang ketiga, siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul. Yang keempat, siswa membuat rancangan praktikum. Yang kelima, siswa membuat rancangan praktikum. Yang keenam, siswa melakukan praktikum di sekolah. Yang ketujuh, siswa mencocokkan hipotesis yang telah diambil sebelum melakukan praktikum dengan hasil praktikum. Yang kedelapan, siswa mengambil kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Yang kesembilan, siswa mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas. Dalam problem based learning, itu siswa diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan memecahkannya itu melalui praktikum yang berpedoman pada modul praktikum.
Modul praktikum berbasis problem-based learning itu dapat mempermudah siswa dalam pemahaman konsep, karena proses pembelajaran itu diawali dengan penyajian masalah, kemudian siswa mencari dan menganalisis masalah tersebut melalui percobaan langsung atau kajian ilmiah. Melalui kegiatan tersebut, aktivitas dan proses berpikir ilmiah siswa itu menjadi logis, teratur, dan teliti. Selanjutnya itu kesimpulan. Modul praktikum berbasis problem-based learning itu dapat membantu siswa berpikir kritis dan melatih kemandirian untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan berpedoman pada modul praktikum yang akan dirancang nantinya. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang bisa dilihat pada layar. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.